Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Salud S. Jibran dengan NIM A12125100027. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu kajian materi mengenai konsep dan nilai moral. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep dan nilai moral secara sederhana dan juga jelas. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita masuk pada konsep nilai dan moralnya terlebih dahulu. Konsep nilai terlebih dahulu. Nah, kita masuk dalam pengertian nilai ini dalam Pancasila tersebut. Nah, nilai adalah sesuatu yang kita anggap baik, kita anggap benar, dan itu penting dalam kehidupan kita sendiri. Dalam Pancasila tersendiri itu, nilai itu bersumber pada 5 sila yang menjadi pedoman atau landasan hidup sebagai bangsa Indonesia. Nah, dalam nilai tersebut, nilai memiliki konteks yang bisa mencabarkan ataupun mendamentalkan suatu pengaturan perilaku individu ataupun suatu masyarakat. Nah, menurut Notonagoro, ada 3 aspek poin yang ada dalam nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai pragmatis. Nah, dalam nilai-nilai tersebut, nilai dasar itu menjadi landasan ataupun suatu pencabaran yang bersifat sebagai suatu pedoman. Misalnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan selanjutnya. Nah, untuk nilai instrumental itu adalah pengimplementasian ataupun perilaku yang bisa kita suatu pedoman ataupun aturan yang menjadikan nilai tersebut bisa kita anggap sesuatu yang bernilai. Nah, untuk yang ketiga adalah nilai pragmatis. Nilai pragmatis adalah nilai pengimplementasian yang dimana kita bisa menganggap bahwasanya nilai tersebut apakah baik ataupun buruk. Nah, kita masuk pada nilai moral. Nah, nilai moral ini juga dalam Pancasila itu sebagai tindakan nyata atau pencerminan dari nilai-nilai yang diyakini dalam Pancasila tersebut. Nah, dalam kaidah pragmatiknya, moral itu dalam pragmatiknya itu sebagai konteks pencabaran aktivitas si nilai-nilai Pancasila yang berperilaku konkret dan dapat diamati dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan apa sih perbedaan moral, etika, dan akhlak. Nah, moral tersebut itu perilaku yang secara nyata yang kita lakukan dan itu berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, kalau etika itu berbeda lagi dengan moral. Etika ini dia itu etika pencerminan ini bisa baik dan bisa buruk. Nah, itu bersifat teoritis dan juga filsafatis. Misalnya orang membahas apakah mencontek ataupun membahas sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu mungkin menyalin jawaban orang lain itu benar atau tidak, itu adalah suatu tindakan dari etika. Nah, kalau akhlak itu berpacu pada suatu nilai atau ke landasan berdasarkan ajaran agama yang bisa menjadikan suatu perilaku yang benar ataupun tidak benar. Nah, untuk itu apa sih yang ada dalam tantangan nilai dan moral itu di era modern? Nah, di era modern tersebut banyak sekali tantangan yang harus kita dapati, yaitu pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, individualisme, menurunnya rasa hormat, dan juga krisis keteladanan. Nah, dalam hal ini solusi yang bisa kita berikan ialah penguatan dalam era modern ini. Itu adalah penyadaran orang dewasa atas apa yang harus kita ambil dari pengaruh-pengaruh yang akan menjadi tantangan di nilai dan moral di era modern saat ini. Misalnya di pengaruh globalisasi. Dalam hal ini banyak budaya-budaya asing yang masuk dalam konteks di media. Nah, itu harus adanya suatu penyaringan yang bisa kita antisipasi agar budaya-budaya luar ini tidak mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Nah, seperti contoh singkat dari tantangan nilai dan moral di era modern. Untuk itu, apakah suatu tantangan tersebut bisa menjadikan hal ini menjadi suatu solusi yang tepat?
Tentu saja iya, karena mengapa? Karena itu adalah salah satu penjabaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.